Baik, bisa kita mulai. Siapa? Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir secara on time. Bapak sangat apresiasi kepada kalian yang sudah hadir secara on time ini. Semoga ini bisa dilanjutkan di pertemuan lainnya ya. Di sini Bapak akan melanjutkan tutorial editing part 2. Di part 1 2 hari yang lalu, di hari Rabu, kita sudah belajar yang namanya pengenalan aplikasi atau website untuk editing yang bernama Clipcam. Jadi di sini Bapak akan melanjutkan tutorialnya, yaitu di tutorial part 2, di mana adik-adik akan Bapak ajarkan proses mengedit atau memberikan efek, transisi, maupun yang lainnya. Di sini kita langsung saja melihat Bapak akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen Bapak sudah terlihat? Udah Pak, udah. Baik, di tutorial pertama di part 1 kita sudah sampai di bagian seperti ini. Bapak harapkan tutorial yang Bapak berikan yang tadi via PDF maupun link YouTube adik-adik sudah pelajari atau sudah menontonnya ya. Sekarang kita akan lanjut untuk di proses editing. Jika kita sudah melewati tahap 1 atau bagian 1 ya, pada hari Rabu kemarin, sekarang saatnya kita menuju ke bagian editing atau pemberian efek. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai. Di sini ada menu overlay, background, transisi, dan sebagainya. Ada juga menu color balance. Di mana color balance ini berfungsi untuk adik-adik jika ingin mewarnai sebuah video agar terlihat lebih hidup lagi. Baik, Bapak di sini akan contohkan contoh color balance-nya seperti apa. Kita klik video yang sudah ada di bagian bawah ini. Setelah itu kita langsung ke bagian color balance. Kita klik color balance. Di sini ada 4 pengaturan yang adik-adik bisa set sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang adik-adik perlukan. Ada exposure, ada saturation, ada temperatur, dan ada kontras. Jadi di sini Bapak akan mencoba mencontohkan saturation-nya terlebih dahulu. Bapak akan naikkan agar terlihat perubahan warnanya. Adik-adik bisa lihat sendiri di layar. Jika Bapak naikkan saturation-nya, maka video yang Bapak sudah edit ini akan berubah warnanya lebih hidup atau lebih terang. Jika Bapak ingin mengubah dari awal atau mereset, kita bisa klik di bagian reset ini. Maka warna aslinya akan seperti ini. Kita bisa atur sedemikian rupa di bagian saturation, di temperatur juga kita bisa. Jika temperatur ke kanan, maka dia akan terlihat lebih kuning atau lebih warm. Jika kita ke kiri, maka dia akan terlihat lebih biru atau lebih cool. Ini bisa sesuai dengan kebutuhan adik-adik, bisa diatur sendiri. Jika sudah, sekiranya ini pas, adik-adik bisa langsung klik di bagian yang kosong ini ya. Kita klik supaya menghilangkan menu color balance-nya. Ini juga bisa dilakukan di video-video lainnya seperti video ini yang sekiranya kita perlu memberikan warna supaya lebih hidup. Kita klik video yang bagian sini agar bisa terseleksi atau terpilih. Lalu kita bagian ke color balance lagi sama. Kita naikkan saturasinya, temperaturnya juga bila perlu kita naikkan supaya warnanya itu lebih hidup. Kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan video yang kita punya. Jika dirasa sudah, kita klik di bagian kosong ini. Ini juga sama, kita coba atur color balance-nya terlebih dahulu. Ini terlihat perbedaannya. Jika Bapak tidak memakai color balance, maka hasilnya seperti ini, masih flat atau tidak begitu hidup. Ini adalah hasil dari color balance. Terlihat lebih bagus dan terlihat lebih hidup warnanya.
Selanjutnya di video keempat juga sama prosesnya, kita atur color balance terlebih dahulu. Setelah itu, jika semua video sudah kita atur color balance-nya, kita bisa lihat hasilnya terlebih dahulu sebelum kita memberikan sebuah transisi atau sebuah filter. Jadi itu adalah sekilas preview dari hasil color balance kita dan hasil dari pemotongan yang sudah kita lakukan di tahap 1. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya, kalau tadi adik-adik lihat, jika kita play, dari video 1 dan video kedua itu masih terlihat seperti terpatah-patah atau tidak adanya transisi. Jadi di sini kita perlu yang namanya transisi untuk memperhalus video kita. Adik-adik bisa langsung ke bagian menu transition di bagian sini sesuai dengan kursor yang ada di layar. Kita klik transition. Di sini akan ada banyak sekali pilihan transisi yang bisa adik-adik gunakan secara gratis. Lalu adik-adik bisa preview secara singkat dengan cara arahkan kursornya ke bagian transisi. Setelah itu kira-kira misalkan Bapak ingin memakai transisi wipe down. Kita tinggal klik kiri tahan, lalu kita drag bagian bawah ke bagian ke bawah. Pastikan kursor kita berubah atau pas tepat di tengah seperti ini. Harus tepat di tengah. Jika kita miring sedikit maka dia tidak akan mau masuk. Seperti ini contohnya, tidak mau masuk. Ada kursornya berubah jadi kursor dilarang. Jika kita tepat di tengah, maka kursornya akan berubah seperti ini. Setelah kursornya sudah berubah, maka kita bisa lepas klik kiri yang tadi sudah kita klik ini. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ini artinya video kita sudah diberikan transisi wipe down yang sudah kita pilih tadi. Nah, jika kita preview secara singkat, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti itu. Lakukan hal yang sama juga untuk transisi atau perpindahan dari video 2 ke video ketiga. Adik-adik bisa pilih transisi yang mana sekiranya cocok untuk adik-adik pakai. Kita pakai coba yang bagian lain, misalkan ini zoom in, kita klik kiri tahan, lalu kita drag ke bagian bawah, usahakan di bagian tengah ya. Jika tetap patah-patah Pak, mungkin sinyalnya bermasalah. Yang lain bisa dengar suara Bapak? Kalau bisa diaktifkan dulu. Bisa, Pak, bisa. Jelas kelihatan tutorialnya atau patah-patah? Jelas, Pak. Suaranya yang patah-patah. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Nanti Bapak berikan lagi. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk di video kedua juga sama seperti video pertama, kita berikan sebuah transisi di bagian perpotongan video 2 dan video 3. Misalkan Bapak pilih zoom in, Bapak tarik bawa sampai ke bawah, usahakan ini harus ada di tengah. Jika tidak ada di tengah, maka seperti ini dia, tidak mau. Usahakan harus ada di tengah. Ini Bapak masih berusaha supaya ada di tengah. Sebentar ya. Ini sudah ada. Maka transisinya sudah masuk ke dalam video 2 menuju ke video ketiga. Jika kita preview kembali dari video 2 ke video 3, maka hasilnya seperti itu. Lakukan hal yang sama juga di video 3 menuju ke video keempat. Kita pilih transisi yang cocok sekiranya menurut kita. Kita letakkan di bagian sini, lalu transisinya sudah masuk. Jika kita preview dari video awal sampai video akhir, kita akan lihat hasilnya seperti ini.
itu adalah beberapa sudah 2 yang kita pelajari, yakni yang pertama itu adalah teknik color balance, di mana teknik ini mengubah warna video kita agar lebih hidup atau lebih terlihat bagus. Yang kedua adalah teknik untuk transisi, memberikan sebuah transisi dari video satu ke video kedua. Selanjutnya, jika adik-adik ingin menambahkan opening atau intro video, adik-adik bisa lanjut ke bagian teks. Bagian menu teks ini, di sini ada banyak sekali pilihan. Jika kita klik, adik-adik bisa memilihnya untuk dijadikan sebuah intro video atau opening video. Misalkan Bapak pilih bagian ini ya. Bapak tarik bawa ke bagian bawah. Setelah ada warna hijau, Bapak bisa lepas. Kita atur sedemikian rupa agar teks ini tidak berbenturan dengan video yang ada atau video yang sudah kita miliki di bawah sini. Jika ini masih berbenturan, atas bawahnya masih sama, maka video yang kita di bawah ini tidak terlihat karena sudah ditutupi oleh video teksnya ini. Cara mengakalinya bagaimana? Cara mengakalinya adalah kita bisa geser video kita sampai teks ini di luar dari jangkauan teks ini. Kita bisa geser. Cara menggesernya pun sama. Kita atur dulu sebenarnya rupa kecilnya gimana, jangan terlalu panjang untuk sebuah opening. Ini juga bisa diubah bagian teksnya. Jika adik-adik ingin mengubahnya juga bisa di sini. Ya. Cara mengubahnya itu sangat mudah. Ketika adik-adik sudah memilih bagian teks ini dijadikan sebuah intro video, adik-adik langsung ke bagian menu teks. Di bagian sini ya. Di sini adik-adik bisa mengubah sesuai judul atau mengeditnya. Misalkan Bapak akan ketik belajar editing. Part 2. Selain juga adik-adik bisa mengubah tulisannya, adik-adik juga bisa memilih font yang cocok untuk video adik. Di sini ada banyak font yang bisa adik-adik pakai. Jika dirasa sudah cukup, maka kita klik di bagian sini, di bagian kosong, agar menghilangkan submenu bagian teks. Jika kita preview, ya. Jadi itu adalah hasilnya. Seperti itu. Setelah itu kita sudah belajar 3 jenis efek ya untuk pertemuan kali ini. Sekarang sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Bapak lanjut ke bagian yang lain? Bisa diaktifkan dulu mic-nya kalau jika ada pertanyaan. Saya gak usah ada Pak, Anto. Oke, ya. Baik, kita akan lanjut jika tidak ada pertanyaan. Jika dirasa sudah cukup sampai di sini editing video kita, maka langkah akhir atau langkah yang bisa kita lakukan adalah menjadikan sebuah editing video kita ini menjadi sebuah video utuh yang bisa kita tonton atau kita sebar ke media sosial. Caranya seperti apa? Kita bisa langsung masuk ke bagian menu ekspor. Di bagian menu ekspor ini, nanti adik-adik akan disuguhkan bagaimana format untuk menjadikan editing video kalian itu menjadi video yang bisa ditonton oleh semua orang. Kita langsung saja ke menu ekspor, kita klik di bagian sini. Lalu kita masuk ke bagian continue. Kita klik continue. Biarkan prosesnya berjalan. Nah, seperti ini. Sesuai dengan di layar, maka prosesnya sedang berjalan. Ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama jika video yang adik-adik edit itu tidak terlalu panjang. Jadi diharapkan adik-adik sudah mencoba tutorial yang sudah Bapak berikan. Nanti untuk
untuk part 2 tutorialnya akan menyusul juga. Website ini juga sangat bagus digunakan bagi adik-adik yang masih ingin belajar editing video tanpa menggunakan aplikasi, tanpa mendownload aplikasi maupun menginstalnya. Jadi hanya kita perlu mengakses videonya, websitenya saja untuk melakukan editing. Serta fitur-fitur yang di dalam website ini juga sangat memadai sekali, bahkan tidak kalah dari aplikasi yang adik-adik pernah temui. Seperti itu. Ini sudah sebentar lagi selesai videonya. Kita tunggu saja. Jika videonya sudah selesai, maka otomatis akan terdownload sendiri di bagian sini. Sudah otomatis terdownload. Jika kita klik, maka kita akan coba melihat hasil dari editing kita dan hasil dari ekspor. Jadi sekian untuk belajar editing part 2-nya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Jika ada sudah mengerti, karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir, karena minggu depan materinya akan berbeda, bukan editing video. Materi minggu depan itu bisa office atau editing foto. Jadi jika adik-adik belum paham di bagian editing video, bisa ditanyakan sekarang supaya tidak terlewat tutorialnya. Silakan jika ada pertanyaan bisa di unmute. Tidak, Pak. Berarti beneran tidak ada pertanyaan ini sama sekali. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan minta adik-adik untuk aktifkan videonya terlebih dahulu ya, karena untuk kita mau foto bersama gitu. Ini ada saran dari Bu Dini, mungkin coba dulu. Ya, mungkin nanti adik-adik bisa di rumah dicoba ya, usahakan untuk dicoba. Karena ini sangat sangat penting untuk kebutuhan adik-adik. Nanti Bapak akan berikan tutorialnya. Jadi sekarang adik-adik dimohonkan untuk aktifkan dulu videonya, Bapak akan dokumentasi untuk foto bersama. Baik, kita akan lakukan foto bersama. Sip, sudah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya adik-adik selama 2 kali pertemuan ini. Bapak harapkan adik-adik dapat mencoba tutorial yang sudah Bapak berikan. Semoga bermanfaat tutorial yang Bapak berikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat sore.